Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah fikih ibadah dengan judul Tata Cara Zakat. Pemateri atau anggota dari kelompok 9 yaitu 1. Akfil Irsasyan Julmi dengan NIM akhiran 077, kedua Seli Indrayani dengan NIM akhiran 103, dan yang terakhir Amar Prasetyo Aji dengan NIM akhiran 107. Sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi. Jangan lupa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Indrayani dengan NIM akhiran 103. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat adalah salah satu ibadah makliyah. Ibadah makliyah adalah ibadah yang berhubungan dengan harta seseorang. Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Secara arti kata, zakat berasal dari kata zaka yang berarti membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Dalam terminologi hukum syara, zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Masih dalam bab definisi zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan umat Islam pada sebagian bulan Ramadan dan bulan Syawal untuk mensucikan jiwa. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah mencapai nisabnya. Cukup sekian pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya akan membahas mengenai tata cara zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amar Prasetyo Aji dengan NIM yang berakhiran 107 akan menjelaskan tata cara zakat fitrah. Dalam menjelaskan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib zakat. Di antaranya sebagai berikut. Niat maksudnya berniat menunaikan zakat fardu karena Allah Ta'ala, ikhlas, bersih, murni, dan jujur, semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul, segala amal perbuatan itu hanya bergantung pada niatnya dan bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkannya. 2. Menyegerakan. Apabila sudah sampai waktunya untuk membayar zakat, maka segeralah dilaksanakan, karena dengan menyegerakan akan berarti juga menghindarkan diri dari bahaya-bahaya yang mungkin akan datang, seperti mungkin bencana alam atau kecelakaan atau kematian, tidak tahu, sehingga kita harus menyegerakan zakat kita. 3. Tidak memindahkan ke tempat lain. Pada dasarnya zakat jangan dipindahkan ke tempat lain yang lebih jauh kalau orang yang di sekitar kita itu lebih membutuhkan zakat. Kalau sekiranya orang yang di sekitar kita sudah mendapatkan zakat, bisa kita mengirimkan zakat itu ke tempat lain yang lebih jauh. Yang prioritas itu yang dekat-dekat dulu. Yang keempat adalah diserahkan kepada yang berhak. Penyerahan zakat dapat dilalui badan amal seperti Basnas atau dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan kepada yang berhak menerimanya. Namun hal yang paling penting harus dilakukan oleh pemberi zakat adalah jangan sampai zakat itu diberikan pada orang yang di luar 8 golongan yang disebut dalam Sunnah Nabi dan Al-Quran. Mengenai tata cara menunaikan zakat fitrah, berikut merupakan urayanya. 1. Membayar zakat dalam bentuk makanan pokok, beras atau gandum atau uang atau yang setara dengan itu. 2. Takarannya sekitar 2,5 kg. 3. Waktu pembayaran zakat boleh ditunaikan sejak awal bulan Ramadan, namun pada umumnya bisa dilakukan 3 hari menjelang zakat, menjelang hari raya Idul Fitri atau akhir Ramadan. Ketika menyerahkannya, membaca niat membayar zakat fitrah. Berikut beberapa niat zakat fitrah. Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri.
yaitu niatnya adalah nama itu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fardhu ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri fardu karena ta'ala. Yang kedua, zakat fitrah untuk istri, niatnya adalah nama yaitu an ukhrija zakatul fitri an zaujati fardhu ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah ta'ala. Tiga, zakat fitrah untuk laki-laki, nama itu an ukhrija zakatul fitri an waladi, lalu disebutkan nama laki-laki tersebut fardhu ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk laki-laki, disebutkan namanya fardhu karena Allah ta'ala. Yang keempat, niat zakat fitrah untuk perempuan, niatnya adalah nama itu an ukhrija zakatul fitri an baiti, disebutkan nama perempuannya fardhu ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku, sebutkan nama karena Allah ta'ala. Yang selanjutnya adalah niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Niatnya adalah nama itu an ukhrija zakatul fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhu syara'an fardhu ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardhu Allah ta'ala. Yang selanjutnya adalah niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Niatnya adalah nama itu an ukhrija zakatul fitri lalu disebutkan nama orang yang diwakilkan tersebut fardhu ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk sebutkan nama yang spesifik fardhu Allah ta'ala. Setelah membaca niat dan menyerahkan zakat, orang yang menerima disunahkan untuk mendoakan orang yang memberi zakat dengan doa yang baik. Salah satunya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, anjaraka lahu fima ataita wa barak fima abaqita wa ja'alhu laka tahura. Artinya semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang engkau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Zakat fitrah dapat berupa beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kilo atau 3,5 liter per orang. Zakat fitrah juga bisa berupa uang senilai benda-benda tersebut. Nominalnya sendiri menyesuaikan dengan beras yang dikonsumsi. Yang berarti tiap daerah bisa berbeda nominal zakatnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan zakat mal yang akan disampaikan oleh Mas Akfil Irfasyan Julmi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak mencontoh dari apa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui tata cara zakat fitrah, materi yang selanjutnya yaitu tata cara zakat mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akfil Irfasyan Julmi dengan NIM belakang 077 akan sedikit menjelaskan tentang zakat mal. Zakat mal, yang pertama ada zakat binatang ternak. Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak diberlakukan nisab dan haul. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun selain dari 3 macam tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang tijarah. Zakat unta ketentuannya sebagai berikut: 5 ekor sampai 9 ekor 1 ekor kambing, 10 ekor sampai 14 ekor unta 2 ekor kambing, 15 ekor sampai 19 ekor 3 ekor kambing, 20 ekor sampai 24 ekor 4 ekor kambing. Kemudian 25 sampai 35 ekor 1 ekor unta bintu makhad. 31 sampai 45 ekor 1 ekor unta bintu labun. 45 sampai 60 ekor 1 ekor unta hikoh. 61 sampai 75 ekor 1 ekor unta jaz'ah.
76 sampai 90 ekor, 2 ekor unta bintu labun. 91 sampai 120 ekor, 2 ekor unta hikoh. Kemudian ada zakat sapi, ketentuannya sebagai berikut. 30 sampai 39 ekor, 1 ekor sapi jantan atau betina tabi. 40 sampai 59 ekor, 1 ekor sapi jantan atau betina musinah. 60 sampai 69 ekor, 2 ekor sapi jantan atau betina tabi. 70 sampai 79 ekor, 1 ekor sapi musinah dan 1 ekor tabi. 80 sampai 89 ekor, 2 ekor sapi musinah. Kemudian selanjutnya ada zakat kambing dengan ketentuan sebagai berikut. 40 sampai 120 ekor, 1 ekor kambing 2 tahun atau domba 1 tahun. 121 sampai 200 ekor, 2 ekor kambing atau domba. 201 sampai 300 ekor, 3 ekor kambing atau domba. Dengan keterangan sebagai berikut. Tabi adalah sapi jantan atau betina yang telah berusia 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua. Musinah adalah sapi betina yang telah berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Makhat adalah unta betina yang telah berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Labun adalah unta betina yang telah berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Hikoh adalah unta betina yang telah berusia 3 tahun dan telah masuk tahun keempat. Jaj'ah adalah unta betina yang telah berusia 4 tahun dan telah masuk tahun kelima. Berdasarkan jumlah tersebut, dalam ternak unta jika jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun. Dan setiap jumlah tersebut berjumlah 50 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor hikoh. Dalam ternak sapi, setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinah. Pada ternak kambing, setiap berjumlah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor. Kemudian zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memiliki 1 nisab emas dan perak selama 1 tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi. Artinya, bila di tengah-tengah tahun yang 1 nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang, tidak mencapai 1 nisab lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan 1 tahun itu terputus. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 mitskol, sama dengan 90 gram bazis, dan perak 200 dirham sama dengan 600 gram jumbur. Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh. Yang ketiga ada zakat barang dagangan atau tijaroh. Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini diperkenankan pada perniagaan yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi. Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati seperti bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak wajib dizakati seperti tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang,
tanah, mebel, dan sebagainya, semuanya itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Nisab zakat perdagangan adalah senilai 90 gram emas setelah berlalu 1 tahun. Cara mengeluarkan zakatnya, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya. Jika sudah mencapai nisab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nisab atau belum. Jika telah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang keempat ada zakat tanaman. Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Menurut hukum dan pembahasannya, zakat tanaman meliputi hal-hal berikut. Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk ke dalam kategori zakat pertanian. Zakat tanaman ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyariatkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian. Bisa dibayar dengan uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat. Jumlah produksi boleh dipotong pembiayaan pertanian seperti pupuk dan buruh. Boleh memotong jumlah produksi atau harga produksi dengan pelunasan hutang jangka pendek. Nisab zakat pertanian berdasarkan perhitungan wasok. Ukuran banyak dari suatu barang pertanian setelah dipanen dengan cara disukat atau diukur dengan ukuran isi pada suatu wazan atau wadah yang disepakati semacam mud, literan, sok, black, galon, mangkok, gantang, dan sebagainya. Para ahli fikih telah menentukan 5 wasok sepadan dengan 50 kail atau 650 kg atau 653 kg dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi oleh air hujan, sungai, danau, atau yang sejenisnya, dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau yang sejenisnya yang menggunakan alat pompa air. Yang kelima, ada zakat barang temuan atau rikas, barang tambang atau ma'din, dan hasil laut. Rikas menurut bahasa artinya harta yang terpendam. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai harta karun, yakni harta lama yang terpendam di tempat yang tidak didiami orang. Maknanya tidak akan dapat klaim dari siapapun. Rikas oleh para ulama disebut harta jahiliyah yang lama terpendam. Termasuk dalam kategori ini adalah sesuatu yang ditemukan di atas permukaan bumi, seperti peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, dan penemuan fosil-fosil yang berharga dan barang antik lainnya. Sedangkan yang dimaksud ma'din adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai seperti besi, kuningan, dan timah. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, dan rumput laut. Dalam zakat rikas tidak ada nisab dan haul. Oleh karena itu, setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Sedangkan untuk zakat ma'din, nisabnya adalah senilai 90 gram emas dan kadarnya 2,5%. Untuk zakat hasil kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitannya. Yang terakhir ada zakat profesi. Zakat profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian seperti arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat, dan sebagainya.
Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang penghasilannya telah memenuhi nisab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 90 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu 1 tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat nisab emas. Akan tetapi bila diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen atau menerima pendapatan itu, dan zakatnya pun tidak 2,5% tetapi 5-10%. Ada beberapa pendapat yang muncul tentang nisab dan kadar zakat profesi. Menganalogikan zakat profesi pada hasil pertanian, baik nisab dan kadar zakatnya. Dengan demikian, nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya 5-10%. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas, nisabnya 90 gram emas murni 24 karat dan kadar zakatnya 2,5%. Boleh dikeluarkan saat menerima, kemudian perhitungannya diakumulasikan di akhir tahun. Menganalogikan nisab zakat penghasilan dengan hasil pertanian, nisabnya senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan kias atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni model memperoleh harta penghasilan profesi mirip dengan hasil panen. Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat dikiaskan dalam zakat harta, simpanan atau kekayaan berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan, yaitu 2,5%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat. Saya perwakilan dari kelompok 9 juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila sepanjang video tadi terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.